Dua dekade telah berlalu sejak pertama sekali konsep sentralisasi keuangan mencuat ke permukaan dalam Sinode Agung HKBP tahun 2002. Tapi tampaknya HKBP sedang dilatih bersabar sebab diperlukan 20 tahun kemudian agar konsep sentralisasi keuangan kembali dibicarakan dan akan diputuskan dalam Sinode Agung HKBP tahun 2022. Dari HKBP Pergodungan Dolok Sanggul, kita saksikan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Alani memang diputus sosindi konsentralisasi PAEB asa manang didiam ke buriai pogos manandang ingananna boy sando HKBP manariho buriai makobasi buriai mari dina manolong separtawanan manang didiam ke partawanan memula pogos ke buriai ke pembahasan naik boy mana dengan segala sukacita makobasi alasan do HKBP manariho. Potensi keuangan besar dan kebutuhan yang sebenarnya adalah kecil, tetapi selama ini tidak diakomodasi dengan benar. Karenanya, sentralisasi ini disetujui, namun harus terlebih dahulu diuji. Karenanya dibentuk tim kaji, dan hari ini telah sampai pada tahap sosialisasi regional 2. Demikianlah sambutan Eporus HKBP. Sementara itu, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, selaku Sekretaris Jenderal HKBP dalam sambutannya mengutip pernyataan Opui Emeritus Justin Sihombing yang mengatakan, gereja tidak hidup karena uang, tetapi gereja yang hidup pasti punya uang yang cukup. Maka dalam rangka menjadikan HKBP sebagai gereja yang hidup dan yang memiliki cukup uang, sentralisasi keuangan akan dilaksanakan. Dalam rangka mendukung hal ini, HKBP akan menggunakan virtual account untuk memudahkan pengiriman dan pendataan pengirim sehingga akan ada transparansi data dan keuangan. Sentralisasi keuangan sendiri akan mencakup keuangan, pelayanan, dan kepersonaliaan di tubuh HKBP dengan kata kunci yang sangat penting, yakni equal, setara atau sejajar dalam hal penempatan pelayan dan jumlah penggajian pelayan, berkeadilan, dan berkelanjutan serta kebersamaan. Sehingga kekuatan HKBP akan berdampak, program-program akan strategis, terencana, terorganisir, dan berlangsung dalam jangka panjang. Dalam pemaparannya, tim kaji sentralisasi keuangan HKBP, Bapak Insinyur Syukur Nababan menjelaskan bahwa sentralisasi keuangan akan memudahkan HKBP dalam mengelola keuangan dan kepersonaliaan. Sentralisasi keuangan pun akan meminimalkan konflik di tubuh HKBP sebab penggajian para pelayan telah dari satu sumber yakni pusat. Jadi para pelayan akan taat pada SK dan akan fokus pada pelaksanaan program-program yang bertujuan mengembangkan HKBP. Untuk memandu dan memantau pelaksanaannya pun disediakan website khusus sentralisasi keuangan. Sistem sentralisasi keuangan bukan berarti memiskinkan Huria, sebab pembagian uang yang harus dikirim ke pusat dan yang tinggal di Huria akan ditentukan dalam Sinode Agung HKBP. Jadi ketakutan akan ketidakadaan dana yang tinggal di Huria untuk mengelola program Huria telah terjawab. Bahkan jika terjadi kekurangan dana untuk melaksanakan program Huria, maka Huria itu sendiri dapat menggalang dana dengan berbagai cara, misalnya pesta-pesta, dan yang pasti hasil pesta tersebut tidak akan termasuk dalam dana yang harus dikirim ke pusat. Dengan sosialisasi yang disampaikan oleh kelima pimpinan HKBP dan tim kaji sentralisasi keuangan, maka Regional 2 yang terdiri dari Distrik Toba Hasundutan, Distrik Humbang, Distrik Dairi, dan Distrik Samosir yang dihadiri oleh para pendeta resort, sekretaris bendahara resort, para uluan Huria siap mendukung pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP.
Sentralisasi keuangan di tubuh HKBP akan menjawab permasalahan-permasalahan klasik yang kerap sekali terjadi. Pemerataan pelayan, pemerataan kesejahteraan, dan program-program baik diakonia, marturia, atau koinonia dapat dipastikan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu mendukung dan kita perlu mendoakan agar sentralisasi keuangan boleh terlaksana di tengah-tengah HKBP.